Jokowi belusukan ke Sunter membagi paket sembako dan obat. Awas jangan tanya Anies mana. Ditulis oleh Widodo Ekspedisi World.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Warga yang tinggal di kawasan Sunter Agung, Jakarta Utara dikejutkan dengan kunjungan mendadak dari Presiden Jokowi yang menjelang pukul 9 malam, tepatnya 20.52. Menurut lansiran laman detik.com, tampak berkeliling untuk meninjau lokasi. Maksud kedatangan Jokowi tak lain adalah membagikan paket sembako kepada warga sekitar yang terdampak COVID-19 yang masih menerpa banyak sektor di negeri kita. Jokowi yang datang ke Sunter Agung mengenakan jaket berwarna coklat itu juga sempat memberikan pernyataan kepada media. Malam hari ini saya berada di Kampung Sunter Agung dalam rangka mengawali pemberian sembako kepada masyarakat yang ini nanti akan diberikan menyeluruh, yang sudah kita siapkan 200.000 ton beras yang akan disalurkan nanti dari Bulog. Selain berbagi sembako, Presiden Jokowi juga membagikan paket obat bagi penderita COVID-19 mulai dari yang mengalami gejala ringan hingga sedang. Jika paket sembako disebut akan dibagi 200.000 ton, maka paket obat ditargetkan terdistribusi 300.000 paket untuk minggu pertama, dilanjutkan 300.000 paket lagi untuk minggu berikutnya. Wow, membaca berita itu sampai speechless saya. Sebagai Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi sebenarnya bisa saja menyuruh anak buahnya yang pergi ke lokasi lalu tinggal menunggu laporan bahwa pembagian paket sembako dan paket obat sudah dilakukan. Istilahnya ditinggal tidur saja sudah beres. Meski kalau cara itu yang ditempuh bisa muncul pertanyaan lanjutan, beneran beres atau hanya katanya saja yang beres? Pertanyaan yang layak diajukan karena pada masa presiden-presiden sebelumnya kita kerap mendengar hal-hal semacam itu hingga muncul istilah asal bapak senang atau ABS, mengacu pada mentalitas menyenangkan atasan termasuk presiden dengan memberikan laporan yang bagus-bagus saja. Kalau ada problem di lapangan atau kalau mau memastikan apakah program berjalan dengan baik, biasanya menjadi urusan atau baca rahasia anak buah. Yang penting bapak senang terima laporan yang baik-baik saja. Begitu yang kerap terjadi dahulu. Saya nggak sebut nama presidennya loh ya, khawatir nanti anak, mantu atau cucunya baper dan curhat. Pak D. Jokowi ini memang dikenal berani plus tidak ingin dikekang untuk tidak boleh ketemu rakyat secara langsung. Sudah sering kan beliau tiba-tiba belusukan, selain mau ketemu warga juga ingin melihat langsung apakah program dan kebijakan berlangsung sesuai arahan beliau atau melenceng dan tidak tepat sasaran. Tadi pagi saya pun melihat bagaimana Pak D. Jokowi melihat langsung proses pemberian vaksinasi gotong royong di perusahaan Unilever karena beliau ingin memastikan jalannya program vaksin tersebut berlangsung dengan baik. Melihat semakin aktifnya Jokowi belakangan ini, saya yakin para pengawalnya mungkin sudah memperingatkan, maaf Pak Presiden, sebaiknya Bapak agak mengurangi kegiatan bertemu warga karena situasi di luar sedang tidak aman karena COVID sedang meninggi, Pak. Ucapan yang saya yakin pula kalau sampai beneran keluar akan ditampik oleh Jokowi yang tetap ingin bertemu rakyatnya dari jarak dekat, bukan secara online tetapi bertemu langsung. Pakaian dan masker beliau juga biasa saja, tidak lebay karena beliau percaya keamanan dirinya tak hanya lewat prokes yang dijalankan dengan baik, tetapi keyakinan bahwa Tuhan akan melindungi dirinya karena akan melakukan hal-hal yang baik. Akan tetapi hadirnya Jokowi di Sunter mungkin juga menimbulkan pertanyaan usil dari sebagian orang. Kok sepertinya tidak bersama Gubernur Jakarta? Anies Baswedan kemana Pak? Kok tidak diajak? Sudahlah, kita tahu bahwa tak banyak gunanya mengajak gubernur yang sejak pandemi COVID menghajar Jakarta justru sibuk pencitraan di sana-sini dan tak banyak muncul di depan umum terkait penanganan dampak pandemi di Jakarta. Saya berani menduga bahwa belusukan Presiden Jokowi lebih banyak daripada Gubernur Jakarta dengan sambutan yang lebih meriah dan bikin kaget, bahkan bisa menaikkan imunitas tubuh karena rakyat bahagia ditengok Presiden Republik Indonesia. Loh, kan yang satunya katanya gubernur rasa presiden. Mungkin ucapan begini muncul. Iya sih, tapi rasanya asem, nggak bisa bikin seneng, tapi malah sakit perut. Jawab Pak Ijo, bukan nama sebenarnya. Gimana nggak asem kalau misalnya kedatangan DKI 1 malah bikin was-was. Kalau nggak ditakut-takutin, dimarahin. Ya mungkin dimintai donasi untuk sumbangan penanganan COVID, seperti kabar yang beredar soal sumbangan donasi ke dubes-dubes negara asing kemarin. Waduh, jadi sudah tahu alasannya kan kenapa Jokowi sebaiknya belusukan sendiri daripada rempong mengajak orang itu? Bukan begitu, Kura? Bagaimana menurut Anda?
Dear Dr. Tirta, musuh negara bukan Dr. Lewis, tapi penceramah radikal. Ditulis oleh Manuel di seword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Dear Tirta yang dipanggil dokter, harus diakui kalau orang keren dan punya koneksi yang cukup penting, sehingga Dr. Lewis yang sembarangan ngomong soal COVID bisa cepat ditangkap dan dibungkam agar tidak menyebarkan kebodohan. Kita semua tahu Tirta ini punya tempat untuk kerawat sepatu, dan itu bisa dibilang terimbas pandemi juga. Tapi kita sepertinya mulai tertarik melihat gebrakan Dr. Tirta yang berani jadi saksi soal keresahan yang dibuat oleh Lewis. Ada tantangan buat kamu. Kalau berani jadi saksi soal Dr. Lewis, beranikah kamu melaporkan pemuka agama radikal yang menyebarkan hoaks yang lebih parah daripada Dr. Lewis? Karena melihat dari pernyataan Dr. Lewis, penulis tidak menemukan hal yang lebih berbahaya daripada statement pemuka agama radikal. Ada yang mengatakan bahwa vaksin ini adalah konspirasi dari Cina dan Yahudi. Ada juga yang ikut-ikutan mengatakan bahwa di dalam vaksin ada barcode yang merupakan simbol gereja setan. Tapi ini versi yang lain mengatakan bahwa di dalam vaksin bisa mengubah DNA. Ada juga yang mengatakan bahwa virus COVID ini hanya menyerang orang munafik. He's the only one and only Yahya Waloni. Only Waloni. Tirta pernah komentar ini Nggak setahu penulis. Apakah karena sekubu sama Felix Xiao? Ada juga yang mengatakan bahwa COVID adalah tentara Allah dan juga merupakan kutukan dari Allah. Siapa lagi kalau bukan Somat yang suka marah-marah, man the mad. Kalau mau dihitung, pengikutnya lebih banyak daripada Dr. Lewis. Dr. Lewis dan Jering itu pengikutnya nggak seberapa, hanya ramai di Twitter. Tapi kalau pengikut Waloni, Somat, dan berbagai ustadz radikal yang mengatakan bahwa vaksin itu konspirasi macam Felix, kenapa mendadak Tirta ciut? Setahu penulis, yang bisa pernah ngomong halus soal DNA itu ya orang-orang yang juga ngehalus soal PKI. Lagi pula setahu penulis juga, yang bisa mengubah DNA itu bukan vaksin, melainkan pilihan pilkada DKI Jakarta. DNA orang Timur Tengah bisa diubah jadi DNA orang pribumi. Bagi rakyat Indonesia, Dr. Tirta seharusnya berani meluruskan soal radikalisme yang ada di dalam agamanya, yang menyerang dan membuat orang takut divaksin. Vaksin sudah sampai ke daerah-daerah tapi tidak laku dan terancam kadaluarsa karena radikalisme akut yang dimunculkan. Baiknya vaksin yang ada bisa dikirimkan ke daerah-daerah yang gak percaya sama hal-hal superstisius alias hal-hal yang bisa dikait-kaitkan sama agama. Coba vaksinasi bisa dilakukan di Bali, Kupang, Manado, dan lain-lain. Pasti laku dan gak dapat resistensi masyarakat. Tirta ini seharusnya fokus ke sana, jangan ke hoax-hoax receh. Pengikut Dr. Lewis itu sedikit, tapi pengikut pengajaran radikal itu sangat banyak. Apalagi rekam jejak Dr. Tirta ini gampang dilihat kok. Di media sosialnya dia pernah merespon dengan dekat sekali cuitan Felix Xiao. Kita tahu sama-sama juga bahwa Felix Xiao itu adalah manusia radikal yang pernah mengatakan bahwa vaksin adalah konspirasi Yahudi. Nah, kalau dia bicara vaksin secara umum, dia juga pasti bicara juga vaksin yang ada sekarang. Kenapa Tirta tidak mengurus orang-orang seperti ini? Buat saya, mengurus Dr. Lewis itu adalah upaya yang agaknya sia-sia, upaya yang tidak penting. Kenapa tidak penting? Sekali lagi karena Dr. Lewis ini pengikutnya sedikit. Kalau pengikutnya yang banyak itu adalah manusia radikal macam Felix Xiao dan beberapa yang terekam. Kenapa Tirta tidak urus ke sana? Apakah Tirta takut sama manusia-manusia ini atau bagaimana? Saya kira sebagai influencer, Tirta bisa membantah ucapan-ucapan orang yang mengatakan bahwa ada DNA yang bisa diubah dan membuat jadi tidak natural lagi. Atau jangan-jangan Tirta adalah temannya Felix Xiao yang gak berani sama penyebar ketakutan dan pembuat hoax, beraninya berdebat sama Lewis. Kenapa nggak ngegas sama Waloni, Felix, dan kawan-kawan? Konsisten ya sekalian dong. Jangan karena Felix teman baik jadi nggak ngegas sama dia. Meluruskan kebenaran itu harus konsisten tanpa pandang teman. Begitulah teman-teman, komentar dari Anda.